Selamat datang di Animedia. Pertarungan di Convergent Singularity Lilim Harlot FGO Arcade sudah berakhir. Jadi di sini kita akan bahas beberapa poin menarik dalam pertarungan melawan Harlot. BTW ini adalah pembahasan kedua tentang Harlot dan Convergent Singularity. Jadi buat yang mau nonton part satunya, linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Nah sekarang mari kita bahas salah satu kepingan puzzle series. Poin pertama, di video sebelumnya saya sudah menyebut bahwa Noah berkemungkinan untuk muncul kembali, dan akhirnya Noah kembali muncul. Tapi apabila kita flashback di Singularity Babel, Noah di sini bisa dibilang kalah. Walau dia dan Chaldea berhasil menghentikan mega tsunami yang akan menghancurkan dunia. Dengan comebacknya Noah di sini, ini menjadi pembalasan atas kekalahannya, sekaligus memberikannya role yang masih sangat penting dalam usaha mengalahkan War of Babylon. Mengingat statusnya adalah Grand Servant. Walau Noah di sini gak bertarung, tapi dia di sini datang untuk membantu mengcounter otoritas milik Harlot. Poin kedua, ini salah satu bagian unik. Yap, Arthur di sini adalah Arthur yang sama dengan Arthur yang mengemban tugas dalam trial quest-nya di mobile. Arthur bisa ada di sini karena Merlin yang mensamannya. Arthur bisa mengetahui situasinya berkat informasi dari Noah. Sedangkan Merlin di sini bisa mensaman Arthur berkat skill manifestasi independen yang dia miliki. Selain itu, di sini mengkonfirmasi bahwa Holy Sword of the Planet atau Excalibur menjadi pedang counter untuk menumbangkan War of Babylon. BTW di sini Arthur tidak disaman sebagai Grand Servant. Poin ketiga, entah sejak kapan Harlot mengenali Vers Hasan. Tapi di sini ada dialog yang mengindikasikan bahwa ini bukan pertemuan pertama mereka berdua. Poin keempat, dengan adanya dua Grand Servant, sebenarnya ada tiga kalau seandainya Merlin mau menggunakan mahkotanya, dan satu kesatria yang menggunakan pedang suci. Ini sudah memenuhi syarat untuk mengalahkan War of Babylon. Dalam usaha menumbangkan Harlot di sini ada dua Grand Servant, yaitu Vers Hasan dan Noah. Noah sudah terkonfirmasi bisa mengcounter otoritas milik Harlot, sedangkan Hasan ini masih kemungkinan. Tapi di sini Harlot diindikasi memiliki immortality layaknya Tiamat. Mengingat dunia menurunkan Hasan sebagai Grand Servant untuk turun di Convergent Singularity, dan satu ksatria pengguna pedang suci atau Excalibur yang dikisahkan akan mengeluarkan kekuatan sejatinya apabila muncul ancaman yang akan membahayakan planet. Dan ini sekali lagi terkonfirmasi selain perannya dalam mengalahkan Sephar. Untuk Merlin dan Chaldea di sini berperan untuk membantu mereka bertiga. Poin kelima, berkat usaha Chaldea dan para heroic spirit yang telah berhasil memenuhi syarat dalam usahanya, dengan adanya Noah yang bisa mengkontrol dan menangkis otoritas atau Noble Pantheism milik Harlot yang bisa mengendalikan mega tsunami, Hasan yang mampu memperlemah dan menghilangkan keabadian Harlot, serta Arthur dengan Excalibur yang menjadi senjata utama untuk menumbangkan Harlot. Mereka berhasil mengalahkan War of Babylon, tapi di bagian akhir juga banyak mengkonfirmasi beberapa hal. Poin keenam, Quetzalcoatl atau Vow tidak pernah ada di Chaldea. Proto Merlin mengkonfirmasinya sendiri. Entah di masa depan Quetzalcoatl akan menjadi musuh selanjutnya di Arcade? Selain keberadaan Romani yang bisa dipertanyakan, walau kemungkinan Romani di Arcade juga tidak pernah ada. Da Vinci di sini bukan staf Chaldea atau servan yang dipanggil Chaldea, melainkan Da Vinci adalah servan yang dipanggil di Singularity Jerusalem sebagai heroic spirit yang membantu Chaldea. Poin ketujuh, Arthur di sini agak sedikit marah dengan tindakan Merlin. Ya 11-12 lah dengan Arthuria dan Merlin pria. Tapi fix di sini Arthur dan Merlin mengkonfirmasi bahwa Beast 6 tidak cuma S dan G atau Sodom dan Gomorrah mungkin, tapi juga ada Beast L dan R. Oh ya, karena poin ini masih rancu apakah yang dimention Arthur di sini adalah Beast L dan R yang sudah ada atau Beast yang baru akan muncul di masa depan. Jadi kita perlu menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Poin ke-8, Hasan dan Noah tidak mengalami penurunan Sign Grab. Kasus yang sama dengan Quirinus di Olympus, mengindikasikan bahwa penurunan atau pengorbanan Sign bukan biaya dari kemampuan mereka. Atau anggap saja ini kasus khusus. Oke, di sini mungkin banyak yang ngerasa nanggung banget tentang Arthur. Kenapa gak sekalian Proto Arthur dijadiin Grand? Nah, kayaknya Nasu di sini sengaja gak jadiin Arthur Grand gara-gara timingnya kurang tepat.
karena spotlight di Convergent Singularity ini lebih difokuskan ke Versasan dan Noah yang sudah terkonfirmasi. Ditambah Nasu sendiri adalah fans legenda Arthurian, jadi kemungkinan Nasu bakal ngasih spotlight lebih ke Arthur. Makanya di sini Nasu sengaja gak memberikan Arthur spotlight lebih karena spotlight sisanya digunakan Noah dan Hasan untuk comeback. Poin ke-9. Dengan kalahnya War of Babylon, di sini juga memulihkan Human Order dan Buddha atau si Master juga mendapatkan gelarnya sebagai Magus Rank Cause. Hampir sama seperti akhir Final Singularity di FGO Mobile. Oke, dengan berakhirnya Convergent Singularity Lilim Harlot, ini juga mengakhiri cerita di FGO Arcade. Tapi apakah ini akan jadi akhir dari kisah? Kemungkinan tidak. Dari beberapa dialog Merlin dan Noah, mengindikasikan bahwa seri belum akan berakhir. Terlebih lagi, Arthur belum jadi Grand Servant, dan kemungkinan dia akan jadi Grand saat melawan Beast 666, yang kemungkinan adalah tunggangannya Harlot, yang punya 7 kepala dan 10 mahkota. Entah apakah Harlot akan hadir kembali bersamaan dengan Beast 666 atau tidak, tapi di sini saya mau meluruskan kesalahan di video sebelumnya. Harlot tidak melebihi Chaos, dan Chaos masih tetap jadi yang terkuat di FGO sejauh ini. Jadi itulah pembahasan mengenai Convergent Singularity dan Harlot part 2. Like jika suka video ini, jika ada saran, masukan, rek, atau apapun silahkan komentar dan subscribe bila perlu. Bye bye.